Selamat pagi, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang subsistem kepolisian. Yang pertama-tama, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Akbar Radiaksa, Monica Agustina, Dea Bella, dan saya sendiri sebagai moderator Samuel P. Simanjunta. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Dea Bella. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah Kepolisian Nasional Indonesia melapor langsung kepada Presiden. Polri menjalankan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polisi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Keberadaan lembaga kepolisian sebagai salah satu bagian penegak hukum yang keberadaannya secara legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khususnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Next. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Next. Baiklah, peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama yaitu penyelidikan. Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, disebutkan pada pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Next. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindak berupa penangkapan, larangan, tinggal ke tempat, penggeledahan, dan penangkapan. Selanjutnya pemeriksaan dan penyitaan surat. Berikutnya pengambilan sidik jari dan memotret seseorang, dan terakhir membawa dan menghadap seseorang pada penyidik. Berdasarkan kewenangan tersebut untuk membantu memperlancar proses perkara, maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntut dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Kedua, penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Ketiga, penggeledahan. Penggeledahan terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindak pemeriksaan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal yang menentukan cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawah serta untuk disita. Keempat, penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan. Next. Penyidikan.
Penyidikan merupakan tahap penting dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana atau SPP. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Adapun tugas penyidik dalam pasal 8 KUHP yaitu yang pertama, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ketiga, penyerahan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan pada tahap pertama. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Yang ketiga, gelar perkara. Menurut pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyidikan tindak pidana. Pengertian dari gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan atau koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Dea Bella. Status kepolisian. Status kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Secara internasional, hal ini pun terlibat dalam laporan Kongres PBB ke-5 tahun 1975 menegaskan bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas. Yang kedua, status Polri sebagai komponen atau unsur atau subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 2002, yaitu sebagai penyidik dan penyidik. Yang terakhir ialah secara ideal memang Polri diberi status sebagai penegak hukum berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman dan dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang peradilan pidana. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana adalah proses penegakan hukum dan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun pula polisi adalah ujung tombak, bisa juga disebut pintu masuk dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebih mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan. Peranan kepolisian juga dapat dipandang sangat penting, sehingga perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai penegak hukum. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata dan maaf. Ini saja, mungkin terima kasih.